Oke, silakan Diki. Waktu Baik, Mas. 8.45. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi dan Mas Andri selaku dosen penguji, serta Mas Amega dan Mas Ardi selaku dosen pembimbing pada studi kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Riza, 122181075. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Well Candidate Selection and Design Optimization for Hydraulic Fracturing Operation. Pada studi kali ini terdapat 6 outline, yaitu yang pertama ada introduction, kedua basic theory, ketiga metodologi, 4 case study, 5 result and discussion, dan 6 conclusion and recommendation. Lanjut ke introduction. Latar belakang studi kali ini dilakukan dikarenakan produktivitas sumur minyak di lapangan X cenderung kecil akibat permeabilitas yang rendah serta adanya formation damage, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan operasi hydraulic fracturing untuk meningkatkan produktivitas sumur di lapangan X. Lalu untuk tujuan studi kali ini ada 3. Yang pertama adalah menentukan kandidat utama sumur untuk operasi hydraulic fracturing. Yang kedua adalah menentukan optimum fracture geometry yang didapat dari desain dan software. Serta yang terakhir menentukan kenaikan productivity index sumur setelah dilakukan operasi hydraulic fracturing. Lanjut ke basic theory. Definisi hydraulic fracturing merupakan suatu proses menginjeksikan liquid ke dalam reservoir gas atau minyak dengan tekanan tinggi untuk membuat rekah yang diharapkan rekahan ini dapat menjadi channel atau jalan fluida masuk dari reservoir ke dalam sumur sehingga meningkatkan produktivitas sumur. Kenapa harus dilakukan fracturing? Tujuan dilakukan fracturing yaitu dapat menghilangkan atau membypass wellbore damage. Yang kedua, dapat meningkatkan drainage area. Yang ketiga adalah dapat menghubungkan dengan natural fracture. Yang keempat, menghubungkan dengan formasi atau zona yang tidak terhubung. Lalu yang kelima, menghubungkan dengan lapisan tipis atau thin layer. Serta yang terakhir, mengurangi sand production pada kondisi weakly consolidated formation atau formasi dengan sementasi batuan lemah. Lanjut ke metodologi. Pada studi kali ini terdapat 3 proses yang akan dilakukan. Yang pertama ada candidate selection, kedua fracture design, dan yang ketiga adalah fracture analysis. Di candidate selection ini akan digunakan metode perbandingan nilai productivity index terhadap GD max, yaitu untuk mengetahui sumur-sumur mana saja yang sedang underperform sebagai screening 1, dan dibandingkan dengan nilai JFD max sebagai perankingan sumur paling potensial untuk dilakukan hydraulic fracturing sebagai screening 2. Lalu untuk fracture design, dalam fracture design ini ada 3 hal yang akan dilakukan, yaitu menentukan optimum fracture geometry, yang kedua menentukan treatment design, dan yang ketiga menentukan propan schedule. Lalu yang terakhir fracture analysis. Di fracture analysis ini akan digunakan software fracturing yang bertujuan untuk mengkonfirmasi desain yang telah kita buat, apakah desain kita mampu mencapai optimum geometri yang kita inginkan. Lanjut ke case study. Case study pada studi kali ini yaitu lapangan X memiliki 6 sumur minyak dan 1 sumur akan dipilih sebagai kandidat utama untuk operasi hydraulic fracturing. Di lapangan X ini memiliki lapisan reservoir dengan permeabilitas yang rendah di rentang nilai 2,5 sampai 18 mWc. Lalu yang ketiga, sumur X lapangan X ini memiliki initial reservoir pressure sebesar 2.211 psi yang cenderung lumayan tinggi, serta reservoir temperatur di 277 derajat Fahrenheit. Masuk ke result and discussion. Pada result and discussion ini terdapat 3 bagian yang akan dibahas, yaitu adalah well candidate selection, fracture design, dan fracture analysis. Pada bagian well candidate selection ini
digunakan metode komparasi nilai dimensionless productivity index. Lalu pada bagian fracture design dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu penentuan optimum fracture geometry yang terdiri dari fracture half length, fracture width, sama fracture height. Lalu treatment schedule yang terdiri dari propan selection, terus volume injeksi serta pumping time. Lalu masuk ke fracture analysis, yaitu digunakan software fracturing, di mana bertujuan untuk mengonfirmasi desain telah kita buat. Berikut merupakan well candidate proses, di mana proses yang pertama yaitu menghitung aktual GD untuk setiap sumur. Setelah itu dibandingkan aktual GD tersebut dengan nilai GD max, yaitu saat skin sama dengan 0, yang bertujuan untuk mengetahui sumur-sumur mana saja yang sedang underperform dan sumur-sumur mana saja yang produktivitasnya masih bagus. Lalu dibandingkan juga aktual GD dengan nilai GFD max yang bertujuan untuk membuat ranking serta diperoleh sumur paling potensial untuk dilakukan operasi hydraulic fracturing. Berikut merupakan hasil dari well candidate selection pada studi kali ini. Dapat dilihat pada tabel 1. Merupakan ringkasan hasil peningkatan productivity index untuk pemilihan kandidat sumur operasi hydraulic fracturing. Following figure 1 merupakan komparasi antara nilai GD dengan GD max, yaitu saat skin sama dengan 0. Dan FOI 2 merupakan komparasi nilai antara aktual GD dengan nilai GFD max, yaitu saat nilainya 1,99. Dari hasil ini dapat dilakukan perankingan seperti terlihat pada kanan berikut. Sumur F menempati peringkat pertama, sehingga pada studi kali ini sumur F terpilih menjadi kandidat utama untuk dilakukan operasi hydraulic fracturing karena memiliki kenaikan tertinggi, potensi kenaikan productivity index-nya. Lanjut ke fracture design proses, di mana terdapat 3 proses yang akan dilakukan pada studi kali ini. Yang pertama ada penentuan fracture geometry model yang terdiri dari fracture half length, fracture height, dan fracture width. Dan pada studi kali ini digunakan model 2D PKN dengan asumsi nilai XF jauh lebih besar daripada nilai HF. Lanjut yang kedua adalah treatment design, di mana treatment design ini terdiri dari pumping time, volume injeksi, serta fluid efisiensi. Dan yang ketiga ada propan schedule, di mana propan schedule ini terdiri dari konsentrasi propan yang diinginkan, massa propan yang dibutuhkan, serta volume propan. Berikut merupakan hasil dari fracture geometry model untuk desain pada studi kali ini. Yang pertama ada fracture half length. Fracture half length ini ditentukan melalui sensitivity terhadap liquid rate, di mana pada studi kali ini diperoleh nilai optimum fracture half length dari gambar 1 ini yaitu sebesar 350 feet. Untuk nilai fracture height pada studi kali ini diasumsikan nilainya ekuivalen terhadap ketebalan reservoir yaitu 10 feet. Dan yang ketiga fracture width, di mana fracture width ini pada studi kali ini dicari menggunakan persamaan 2D PKN model dan mendapatkan hasil sebesar 0,174 inch. Untuk summary atau ringkasan hasil dari fracture geometry model dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Lanjut ke treatment design. Pada treatment design ini ada 4 yang ditentukan, yaitu yang pertama adalah pumping time, yang kedua adalah volume injeksi, dan yang ketiga ada fluid efficiency, dan terakhir ada pad volume. Untuk hasil atau summary treatment design dapat dilihat pada tabel 3 berikut, di mana pumping time yang dibutuhkan untuk mencapai optimum geometri pada studi kali ini yaitu sebesar 69 menit. Untuk total volume injeksi sekitar di angka 58.000 galon. Fluid efisiensinya bernilai 0,013. Lalu untuk pad time atau volume atau waktu penginjeksian pad yaitu di angka 67 menit. Serta volume padnya di angka 56.000 galon. Lanjut ke propan schedule, di mana propan schedule ini ada 4 juga yang akan dicari. Yang pertama adalah spesifikasi propan,
Yang kedua adalah konsentrasi propan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada massa propan. Serta yang terakhir adalah volume propan. Untuk spesifikasi propan dapat dilihat pada tabel 4 berikut, di mana sumur F ini memiliki closure stress sekitar 2.900 PSI, sehingga dipilihlah tipe propan berjenis SEN, karena tipe SEN ini dapat menahan closure stress hingga 6.000 PSI. Lalu untuk konsentrasi maksimum yang digunakan pada studi kali ini yaitu 8 ppg, serta permeabilitas propan yang dipilih yaitu 120.000 milidarsi, porosity-nya 35%, serta specific gravity di angka 2,65. Lanjut ke tabel 5, merupakan summary atau ringkasan hasil dari propan schedule, di mana konsentrasi propan yang dibutuhkan di sekitar 3,87 ppg, massa propan di sekitar 220 pounds, serta volume propan di angka 2089 cubic feet. Berikut merupakan bagian fracture analysis, di mana proses dari fracture analysis ini ada 3. Yang pertama adalah menentukan fracturing fluid dan propan. Yang kedua ada treatment schedule, serta result evaluation. Pada studi kali ini dipilih fracturing fluid yaitu Schlumberger YF140.1 HTD, dan propan yang digunakan adalah jenis Carbolite 12/18. Lalu untuk treatment schedule yang terdiri dari tipe stage, lalu flow rate, propan concentration, clean volume, fluid type, dan propan type. Lalu untuk result evaluation di sini dimaksudkan agar hasil running dari simulator tersebut menghasilkan fracture geometry yang dekat hasilnya dengan dari desain, yaitu dengan cara melakukan adjust atau mengubah beberapa parameter sehingga mendapatkan fracture geometry model yang dekat dengan dari hasil desain. Berikut merupakan perbandingan nodal analysis sebelum dilakukan hydraulic fracturing dan sesudah dilakukan hydraulic fracturing, di mana pada sumur F ini sebelum dilakukan hydraulic fracturing, flow rate-nya hanya di angka 26,1 stock tank barrel per day. Namun setelah dilakukan hydraulic fracturing, flow rate-nya meningkat di angka 410 stock tank barrel per day. Berikut merupakan perbandingan IPR sebelum dan sesudah fracturing, di mana sumur F ini memiliki potensi kenaikan AOF dari yang semula sebelum dilakukan fracturing di angka 150 stock tank barrel per day hingga potensi kenaikan sampai di angka 650 stock tank barrel per day. Pada tabel 6 dapat dilihat merupakan summary atau ringkasan hasil peningkatan productivity index pada sumur F, di mana pada studi kali ini digunakan 2 metode, yaitu metode Prats 1961 dan metode Sinsole sama Nguyen Dominiquez 1981. Di mana pada metode Prats terjadi kenaikan productivity index pada sumur F di angka 3,7 baik untuk desain maupun aktual. Sedangkan menggunakan metode Sinsole sama Nguyen Dominiquez ini terjadi kenaikan 2,4 kali untuk desain dan 3,7 kali untuk aktual atau hasil software. Dapat dilihat pada tabel 7 merupakan summary atau perbandingan hasil fracture geometry antara desain dan aktual, di mana untuk fracture half length terjadi sedikit perbedaan antara hasil software dan hasil desain, yaitu menghasilkan di angka 350 feet untuk desain dan 348 feet untuk aktual atau software. Lalu untuk fracture width juga sama, terjadi sedikit perbedaan hasil, di mana fracture width ini menghasilkan 0,174 inch untuk desain dan 0,29 inch untuk software. Untuk fracture height sama antara desain dan aktual, yaitu di angka 10 feet. Selanjutnya ada conclusion and recommendation, di mana kesimpulan dari studi kali ini, sumur F terpilih sebagai kandidat utama operasi hydraulic fracturing karena
memiliki productivity index, kenaikan productivity index terbesar saat screening dual. Lalu yang kedua adalah fracture geometry model pada sumur F ini memiliki hasil yang sedikit berbeda antara desain dan software, terutama di bagian fracture half length dan fracture width-nya. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel 7 sebelumnya. Lalu yang terakhir, kenaikan productivity index pada sumur F ini digunakan dua metode, yaitu Prats dan Sinsole sama Niguan di Uniquest, di mana pada metode Prats menghasilkan hasil yang mirip antara desain dan software di angka 3,7 kali. Sedangkan menggunakan metode Sinsole sama Niguan di Uniquest ini, productivity index-nya meningkat sebesar 2,4 kali untuk desain dan 3,7 kali untuk software. Berikut merupakan beberapa rekomendasi pada studi kali ini. Yang pertama adalah mencoba membuat model 3 dimensi untuk fracture geometrinya yang bertujuan untuk membandingkan hasil antara model 3D dan model 2D. Karena pada studi kali ini hanya terbatas pada model 2D saja. Sehingga perlu dilakukan model 3D untuk fracture geometrinya. Yang kedua adalah melakukan sensitivity pada propan permeability untuk mendapatkan hasil yang lebih optimum. Dan yang terakhir, mengevaluasi penggunaan fracturing fluid, di mana pada studi kali ini penggunaan fracturing fluid didasarkan pada penggunaan fracturing fluid pada operasi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya Mas, udah Mas. Jadi kalau dilihat ini pas sih, masih ada sisa waktu 3 menit sebenarnya. Tapi it's okay lah, good.